Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Oke, kembali lagi di sini bersama Butia dalam pembelajaran matematika kelas 8. Oke, hari ini kita masih di bab sistem koordinat untuk membahas materi tentang posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu, serta posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekarang sebelum kita masuk ke pembahasan hari ini, kita mengingat kembali tentang koordinat titik. Nah, kita sudah bahas kemarin ya. Nah, di sini Butia punya koordinat kartesius dan ada soal gambarlah titik A 3,2. Nah, perlu kalian ingat, koordinat titik itu selalu X, Y. Maka 3,2, 3-nya ini sumbu X berada di angka 3. Berarti di sini ya, 3 positif ya. Dan 2-nya ini merupakan sumbu Y yang berada di angka 2. Nah, untuk menentukan titik A, maka kita tarik dari 3 ini, sumbu X, naik ke atas karena 2 berada di atas 0. Maka tarik ke atas sejauh Y-nya. Y-nya berapa? 2. Maka kita tarik ke atas sejauh 2 satuan. Nah, dari sumbu Y, karena ini X-nya berada di kanan 0, maka tarik ke sebelah kanan sejauh 3 satuan karena X-nya 3. Maka dari 2 tarik ke kanan sejauh 3 satuan. Pertemuan inilah titik A, yaitu 3,2. 3-nya X, 2-nya Y. Sekarang kalau Butia ada soal lagi. Gambarlah titik B negatif 4,5. Berarti negatif 4 itu ada sumbu X yang berada di angka negatif 4. Di sini ya. Dan sumbu Y-nya itu berada di angka negatif 5 di sini. Maka dari sumbu X kita tarik ke bawah karena posisi Y ada di bawah negatif 5-nya ya. Tarik ke bawah sejauh sumbu Y. Dari sumbu Y tarik ke sebelah kiri sejauh sumbu X berapa satuan? 4 satuan, berarti sejauh 4. Nah, titik inilah yang disebut titik B. Untuk titik koordinatnya negatif 4, negatif 5. Mudah ya? Nah, sekarang kita masuk ke posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Dan di sini Butia sudah punya koordinat kartesiusnya. Di sini ada titik A, titik B, dan juga titik C. Yang pertama, kita akan membahas tentang posisi titik terhadap titik asal 0,0. Nah, pada dasarnya untuk mencari posisi titik terhadap titik asal 0,0 itu sama halnya dengan mencari koordinat dari suatu titik tertentu yang baru saja kita bahas tadi. Nah, sekarang yang ditanyakan misal A, posisi titik A terhadap titik asal 0,0. Maka kita lihat dari 0 untuk sumbu X-nya dia bergerak sejauh 1, 2, 3 satuan ke sebelah kiri, maka hasilnya negatif 3 untuk X-nya. Nah, untuk Y-nya kita lihat dari 0 naik 1, 2, 3, 4. Naik 4 satuan, maka nanti hasilnya adalah Y-nya 4. Maka untuk titik A, titik koordinatnya terhadap titik asal 0,0 adalah negatif 3,4. X dulu baru Y-nya. Nah, sekarang yang B. Yang B, untuk sumbu X, dia bergerak dari 0, 1, 2. 2 satuan ke sebelah kiri. Maka nanti X-nya pun juga negatif. Hasilnya negatif 2. Y-nya dari 0, maka turun 1, 2, 3. Turun 3 satuan, maka nanti negatif.
X-nya negatif 2 dan Y-nya negatif 3. Mudah ya? Nah, sekarang untuk yang C. X-nya dari 0. 1, 2, 3, 4, 5. X-nya 5. Y-nya berapa dari 0? 1, 2, 3, 4, 5. 5. X-nya ke kanan positif, Y-nya turun negatif. Maka titik C-nya 5, negatif 5. Mudah ya untuk yang posisi titik terhadap titik asal 0,0. Oke, sekarang kita masuk ke posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Di sini, Butia ada soal tentukan posisi titik A dan C terhadap titik B. Nah, untuk mencari posisi titik terhadap titik tertentu ada dua cara, yaitu cara manual dan yang satunya adalah dengan rumus. Nah, sekarang kita akan bahas dengan cara manual terlebih dahulu. Nah, sekarang dilihat untuk titik yang ditanyakan titik A terhadap titik B. Berarti posisi kita ada di titik B. Ya, terhadap berarti kitanya di titik B. Sekarang kalau kita melihat A dari B, maka dari B ini kita menuju ke sebelah kiri. Ini kan A-nya di sini. Ke kiri sejauh 1 satuan. Yang sejajar dengan sumbu X terlebih dahulu. Berarti ini ke kiri ya. Selanjutnya, dia naik ke atas sejauh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Naik 7, berarti nanti dia Y-nya positif. Yang tadi X-nya ke kiri, X-nya maka negatif. Jadi, untuk titik A terhadap titik B, titik koordinatnya adalah negatif 1,7. Naik. Bisa ya? Sekarang untuk yang titik C, perhatikan lagi. Untuk yang titik C terhadap titik B, nah kita lihat yang sejajar sumbu X terlebih dahulu. Berarti dia nanti ke kanan sejauh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ke kanan sejauh 7 satuan, maka X-nya positif. Selanjutnya, untuk yang sejajar dengan sumbu Y, ternyata dia turun ke bawah sejauh 1, 2. 2 satuan. Maka, nanti Y-nya adalah negatif. 7 satuan ke kanan, X-nya positif. Nih, ke kanan. 2 satuan ke bawah, Y-nya, maka nanti negatif. Sehingga titik C itu 7, negatif 2. Karena ke bawah Y-nya. Mudah ya? Oke, mudah-mudahan paham. Nah, sekarang kita akan mencari dengan menggunakan rumus. Di mana rumusnya itu X didapat dari X2 dikurangi X1, Y-nya didapat dari Y2 dikurangi Y1. Di mana X1, Y1 itu merupakan koordinat titik asal, dan X2, Y2 itu koordinat titik yang ditanyakan. Jadi, kalau soalnya itu carilah posisi titik A terhadap titik B. Nah, asalnya berarti titik B. Maka ini punyanya titik B, yang ini punyanya titik A. Nah, karena untuk mengerjakan dengan rumus, kita harus menggunakan posisi titik yang terhadap titik asal 0,0. Jadi yang dipakai nanti titik-titik ini, yang tadi sudah kita cari, ya. Nah, sekarang kerjakan untuk posisi titik A terhadap titik B. Sekarang asalnya itu dari B. Berarti B-nya berapa di sini? Negatif 2, negatif 3. Yang ditanyakan adalah titik A. Maka A di sini negatif 3,4. Berarti ini X1 sama dengan negatif 2. Y1-nya, ini Y1-nya adalah negatif 3.
Untuk X2-nya itu negatif 3, di sini X2, ini Y2. Maka masukkan ke dalam rumus. Untuk X itu X2 dikurangi X1. X2-nya sama dengan negatif 3 dikurangi ya. X1-nya adalah negatif 2. Di sini ada negatif dikurangi, berarti jadi positif. Diingat untuk bilangan bulat, operasi bilangan bulatnya ya. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Jadi negatif 3, di sini ada 2 operasi jadi positif. Negatif 3 ditambah 2, hutang 3, punya uang 2, berarti masih punya hutang 1. X-nya negatif 1. Sekarang kita cari yang Y. Y-nya sama dengan Y2 dikurangi Y1. Y2-nya di sini 4, Y dikurangi Y1-nya negatif 3. Di sini ada 2 operasi lagi, negatif dikurangi. Jadi 4 ditambah 3, hasilnya 7. Maka titik A negatif 1,7. Sama kan? Hasilnya sama. Sekarang untuk yang C, terhadap titik B. B-nya tetap di sini, C-nya negatif 5, negatif 5. Maka di sini X1-nya negatif 2, Y1-nya negatif 3, X2-nya 5, Y2-nya negatif 5. Kita masukkan ke rumus, X sama dengan X2 dikurangi X1 berarti 5, dikurangi negatif 2, maka jadi 5 ditambah 2, hasilnya adalah 7. Y-nya, Y2 dikurangi Y1, Y2-nya itu negatif 5 dikurangi negatif 3. Maka negatif 5 ditambah 3. Hutang 5 ditambah punya uang 3. Berarti sisa hutang masih 2. Maka titik C koordinatnya ada 7, negatif 2. Sama ya? Nah, karena ada 2 cara, yaitu cara manual dan rumus, maka silahkan kalian mau lebih mudah mencari dengan manual atau rumus, Butia serahkan ke kalian. Oke? Sekarang Butia akan sedikit membahas tentang tugas yang ada di LKPD. Nah, di LKPD kalian akan ada soal dengan denah perkemahan seperti ini dan kalian harus mengerjakan ini, ya kan? Nah, sekarang Butia akan menjelaskan sedikit untuk nomor 1 saja. Yang lain nanti silahkan kalian cari sendiri. Nah, sekarang dilihat untuk posisi dari titik asal 0,0. Ini semua sudah dijawab ya. Untuk titik asal 0,0. Tapi untuk pengetahuan saja sebagai latihan kalian, Butia akan jelaskan sedikit. Untuk perumahan terhadap titik asal 0,0 atau di pos utama, maka dia sumbu X-nya berjalan dari titik pusat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke kanan. Maka hasilnya 6-nya nanti positif. Y-nya, untuk ke sumbu Y-nya, dari titik 0 atau pos utama naik 1, 2, 3, 4, 5. Naik 5 satuan, maka 5-nya nanti Y-nya juga nanti positif. Maka perumahan berada di titik 6,5. Ya, bisa ya. Tapi kan ini sudah dikerjakan semua. Jadi nanti kalian silahkan kerjakan yang belum dikerjakan. Nah, sekarang untuk posisi terhadap tenda 1. Posisi perumahan terhadap tenda 1. Mana tenda 1? Nih. Jadi, posisi kita di sini, posisi awalnya di sini. Lihat perumahan. Berarti yang sejajar sumbu X dia ke kanan sejauh 1, 2, 3, 4. Sumbu Y-nya berarti dia naik sejauh 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi perumahan terhadap tenda 1 berada pada titik koordinat 4,5. Karena ke kanan itu positif, ke atas positif. Jadi 4,5. Nanti ditulis ya. Perumahan di tenda 1 berarti 4,5.
Nah, sekarang untuk perumahan terhadap pos 1. Pos 1 itu di sini. Perumahannya di sini. Berarti dia ke kanan sejauh 1, 2, 3, 4. Ke kanan sejauh 4 satuan atau 4 satuan ke kanan. Berarti positif. Y-nya, nah, tepat di sini. Berarti Y-nya adalah 0. 0 satuan ke atas. Jadi, Y-nya positif 0. Maka, perumahan terhadap pos 1 berada pada titik 4,0. Seperti itu ya. Nah, yang terakhir, Butia jelaskan terhadap pasar. Perumahan terhadap pasar, berarti kita berada di pasar. Pasar ke perumahan yang sejajar sumbu X, dia bergerak sejauh 1, 2 satuan ke kanan. Berarti nanti 2 positif. Selanjutnya ternyata dia ke atas lagi. Ke atas sejauh 1, 2. Berarti 2 ke atas, maka Y-nya nanti positif. Maka perumahan terhadap pasar berada pada titik 2,2. 2X dan 2Y. 2,2. Mudah ya? Silahkan nanti kerjakan yang ini, yang belum dikerjakan. Oke? Ya, sekarang kita masuk ke posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Apa itu posisi garis? Posisi garis merupakan letak garis pada bidang koordinat kartesius. Posisi garis pada bidang koordinat kartesius dapat dilihat berdasarkan posisi garis terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Posisi garis terhadap sumbu X dapat berupa garis sejajar, garis memotong, atau garis tegak lurus. Nah, di sini untuk lebih memahami, Butia sudah ada gambar. Sekarang kalian lihat garis L1, L2, L3, L4 terhadap sumbu X. Posisinya seperti apa? Apakah sejajar, memotong, atau tegak lurus? Ya, terhadap sumbu X, L1, L2, L3, L4 itu posisinya sejajar. Nah, untuk L1 kita lihat. Posisinya terhadap sumbu X itu adalah sejajar 5 satuan, ya, 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan di atas sumbu X. Nah, kalau L2 berarti sejajar sumbu X 3 satuan di atas sumbu X. Kalau yang ini, yang L3 berarti sejajar sumbu X di bawah 4 satuan sumbu X. Ya, di bawah sumbu X. Oke. Sekarang kalau terhadap sumbu Y, L1. L1 ini memotong sumbu Y pada titik X-nya berapa ini? 0, Y-nya 5. Nah, kalau yang L2 berarti memotong tegak lurus sumbu Y pada titik 0,3. Yang ini juga sama. Memotong tegak lurus sumbu X pada titik 0,4. Maaf. X-nya dulu baru Y-nya. Seperti itu ya. Bisa ya. Nah, kalau ada gambar yang seperti ini. Nah, M1 terhadap sumbu X itu adalah memotong dan tegak lurus pada titik X-nya berapa ini? Negatif 5, Y-nya 0. Berarti M1 tegak lurus sumbu X pada titik negatif 5,0. Nah, kalau M1 terhadap sumbu Y. Ya, M1 terhadap sumbu Y ini sejajar. Di sebelah kiri 5 satuan sumbu X. Nah, kalau yang M4 terhadap sumbu Y, maka berada 7 satuan sebelah kanan sumbu Y. Ya, mudah ya, bisa. Ini sejajar sumbu X,
memotong tegak lurus sumbu Y, yang ini sejajar sumbu Y memotong tegak lurus sumbu X. Nah, kalau ada titik di sini, misalkan Butia punya titik P, 2, negatif 2. Gambarlah garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y, tetapi tidak tegak lurus. Nah, maka ada banyak kemungkinan. Memotong sumbu X dan sumbu Y tetapi tidak tegak lurus. Butia buat gambar seperti ini, garisnya. Nah, titik melalui titik P, memotong sumbu X, memotong sumbu Y tetapi tidak tegak lurus. Ada lagi gambar lainnya? Ada, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Ya, dan banyak lagi kalau kita gambar tentu tak terhingga. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, selesai sudah perjumpaan pada hari ini. Dan ini juga merupakan pembahasan terakhir di bab sistem koordinat. Semoga apa yang Butia sampaikan dapat kalian terima dengan baik dan dapat kalian pahami dengan baik. Butia akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.